Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya aku mau live streaming, teman-teman. Dikarenakan sinyalnya nggak bagus ya. Ya, apa boleh buat, jadi tungguin sampai mungkin ada 30 menit nggak stabil-stabil ya. Ya sudah, nggak usah live streaming lah. Jadi aku requestin buat bikin konten aja daripada mengecewakan penonton, mengecewakan teman-teman, mau ngobrol-ngobrol nggak bisa seperti itu, teman-teman. Wes walaupun gelap gulita di sini santai. Hmm, ya kan? Nah, nah, ngobrol di sini ya walaupun nggak bisa live streaming, insya Allah lah nanti kalau udah sinyalnya membaik dan bagus, kita pasti live streaming. Terus aku mau sedikit balas ya tentang murai batu mabung ya, Al-In murai batu mabung, mau trotol, mau pastol, mau udah mapan, mau apa jenengane udah tua lah wis pokoke Al-In burung murai batu mabung ataupun cucak hijau mabung, teman-teman. Ya, sama aja, murai batu mau cucak hijau itu sama aja seperti itu. Dan sekali lagi untuk burung kicauan, burung kontes, hindarin burung-burung yang satu tidak doyan kroto, dua tidak doyan ulat hongkong. Ini setelannya agak sulit, teman-teman, wajib diajarin. Kalau keduanya ini nggak doyan, ini agak repot. Repotnya kenapa? Jadi setiap kita mau lomba ya ataupun menyetabilkan itu sulit sekali. Karena kita namanya di perlombaan itu memang perlu settingan, nggak mungkin polosan dari rumah seperti itu tok, tuh nggak bakalan mau. Kecuali di rumah itu udah mau makan ulat hongkong ataupun kroto ya, salah mau. Tapi kalau di rumahnya itu nggak mau sama sekali ulat hongkong, intinya itu utama itu ulat hongkong sih kalau settingan lomba, itu yang nggak repot. Dan kembali ke pokok awal ya, untuk rawatan burung mabung, mau murai batu, mau cucak hijau, satu ketika bulu itu jatuh pengen ambrolnya bagus ya, kan banyak cucak hijau itu yang nyulam hanya mungkin satu helai dua helai bulu besar, bulu sayap ataupun bulu ekor, pengen burung bagus. Ketika pas ambrol itu di full krodong, terus yang diberikan apa seperti itu ya, extra pudingnya. Jadi jangkrik untuk kesehariannya tetap, teman-teman, full kenyangin. Murai batu pun sama, pagi sore itu sama, cuman sediakan cepuk tambahan ya, itu diberi full high protein sedikit di cepuk itu, terus ditambahin ulat hongkong seperti itu. Jadi kalau pas lagi ambrol, apalagi murai batu ya, dia kan terkenal burung yang mabungnya itu agak lama, butuh waktu berbulan-bulan, itu wajib diberikan ulat hongkong pas ambrol, teman-teman. Saya garis bawahi pas ambrol, ambrol bulu. Nanti ketika udah mulai numbuh ya, udah mulai numbuh itu baru dikenain kroto, teman-teman. Baru dikenain kroto pas numbuh, mau cucak hijau, mau kacer, mau murai batu, silahkan. Seperti itu. Itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus versi saya ya. Untuk pendapat orang lain itu beda-beda, tapi yang mau mencoba ya silahkan, monggo diterapkan lah seperti itu. Nah, ada kemungkinan untuk murai batu ini gagal mabung. Gagal mabung ini sebenarnya gini, teman-teman. Ketika murai batu itu mulai jatuh bulu dan di sekitar lingkungannya itu terdapat burung-burung, mau burung cucak hijau, mau burung kacer, mau sesama murai ataupun masteran, itu memang sangat-sangat mengganggu ketika burung tersebut gacor ataupun suaranya itu terdengar lantang, dan itu mengakibatkan si burung murai batu ini dia itu seperti kayak apa ya, kalau orang bilang tuh jaga-jaga ataupun agresif ataupun standby.
karena dia terbiasa mendengar istilahnya apa ya, siapa itu bentar teman, karena dia terbiasa mendengar suara isian itu di gantangan. Contoh Cililin, dimasterin Cililin, dia pernah dengar di gantangan suara murai batu tapi suara Cililin. Dan ketika dia mabung di rumah itu dimasterin Cililin, itu nggak masuk teman-teman, nggak masuk. Apalagi pas lagi kesalahannya itu pas lagi ambrol, itu sangat mengganggu karena dia berpikir si burung ancaman ketika di gantangan itu ada di sekitarnya, itu yang membuat burung tersebut gagal mabung. Nah makanya kalau lagi ambrol itu jangan dimasterin. Jadi untuk rawatan sendiri gimana Om? Untuk rawatan sendiri yang penting standby ulat hongkong ya. Kalau untuk cucak hijau nggak usah pakai cepuk ya, mungkin pas lagi ambrol itu diburu kodong aja, sama-sama diburu kodong. Murai batu, cucak hijau, kacer itu buru kodong. Bedanya kalau murai batu kan ada cepuk, apa namanya, fur. Kalau cucak hijau kan nggak pakai. Jadi sediakan cepuk free untuk cucak hijau itu setiap sore itu diberikan ulat hongkong. Untuk siangnya itu kerutu boleh ya, murai batu pun sama, siang boleh diberikan kerutu, tapi untuk malam kalau untuk khususnya cucak hijau diberikan langsung mungkin 5 itu cukup teman-teman, standarnya 5 lah, saya rasa cukup ya. Pas lagi mabung di full rodong, mandinya kapan nanti dulu. Kalau masalah mandi itu gampang, yang penting kondisi burung ini stabil dulu ketika dimabungkan ataupun posisi mabung, seperti itu. Nah untuk murai batu sendiri kan dia ini ditaruh cepuk, cepuk fur itu ditaruh ulat hongkong, pilih yang bagus-bagus, istilahnya yang jangan yang cacingan. Ulat hongkongnya itu jangan yang cacingan dalam artian yang kempet ya, kempet kan ada tuh ulat hongkong ya istilahnya kayak gepeng lah, nggak ada daging-dagingnya sama sekali, itu jangan. Jadi cari yang bagus, dibruk aja, banyaknya nggak apa-apa, yang penting si ulat hongkong ini nggak bisa merambat keluar cepuk lah, seperti itu. Jadi nanti murai batu sendiri kan nanti kan bisa makan purnya, bisa makan yaitu ulat hongkongnya. Pernah nggak teman-teman punya murai batu terus suka nyoker-nyoker pur? Itu sebabnya apa? Ketika pasca mabung dia kekurangan nutrisi teman-teman, kekurangan nutrisi mengakibatkan burung tersebut jadi seingat dia itu dicepuk itu makanannya high protein, dalam artian mungkin ulat hongkong, mungkin fur yang memang high protein itu tadi ya, yang di gambar tas tadi bisa diklik ataupun di bawah ini bisa diklik ya, itu kan nongol nanti ada merek purnya udah ada, terus sampo-nya juga saya udah merekomendasikan. Jadi teman-teman nggak usah bingung ataupun nggak usah mencari rekomendasi pur apa seperti itu versi saya. Untuk versi yang lain mungkin ada yang di 0 EF, kencengin jemur itu juga bisa, cuman saya garis bawahi ada yang burung di 0 EF tapi kondisi badannya itu memang sebelumnya itu udah mengkonsumsi extra fooding banyak lah. Contoh burung-burung lowo, burung-burung yang trouble ngeban, ataupun burung yang ngukuk di 0 EF, kan pernah dengar lah seperti itu. Itu bisa sembuh tapi lebih lama karena apa? Itu porsi penjemurannya ditambah untuk membakar lemak, kalori, membakar protein tersebut menjadi stamina dan tenaga ataupun power, seperti itu. Makanya kalau versi saya yang termudah yaitu tadi, jadi kasih cepuk free, dicepuk free itu ataupun dicampur di cepuk fur lah untuk kerutuk ulat hongkongnya. Nah nanti kalau udah mabungnya udah, biasanya kalau di free dikasih ulat hongkong itu brol, cepet mabungnya brol ya. Nah nanti kalau udah mulai nongol bulu, ada beberapa helai yang memang istilahnya belum copot, kalau saran saya sih kalau mau sabar itu wis di full ulat hongkong, jangkrik tetap pagi sore, nggak usah mandi di full kodong. Jadi ketika kita buka bersihkan aja, karena sepengalaman saya burung mabung itu boleh mandi nggak sih? Boleh,
Cuman lebih aman itu nggak mandi. Karena apa? Pengalaman saya pernah melihara burung lah, nggak usah ngomong punya ya. Melihara murai batu mabung. Ketika dia udah mulai dorong ekor mungkin ada ya 10 cm. Ya karena burung ini biasanya memang udah lama nggak dimandiin keramba, saya pasang mandi keramba. Alhasil ketika masuk keramba, dia kan nempel di jeruji keramba. Si ekor ini nyangkut di jeruji keramba, alhasil patah. Nah, disinilah jadi kayak kesan yang kalau orang Jawa bilang itu penyesalan ataupun gelo. Aduh, bulu jagonya patah. Ya wes, mau nggak mau kita tangkap kan, dicabut sekalian biar numbuh lagi. Cuman efeknya nyabut itu tetap menimbulkan ataupun meninggalkan trauma tersendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat-sangat beresiko memandikan burung mabung itu, yaitu sebenarnya. Kalau kondisi badan sih mengganggu istilahnya mengganggu kesehatan, karena burung tersebut kan posisi mabung, berarti kan posisi down ya. Posisi down, tenaga mental dan sebagainya itu posisi down, posisi tidak sehat. Kalau hanya mandi itu ya sekian persen aja sih yang mengganggunya, tapi nggak masalah sih. Yang penting jangan seminggu 3 kali mandi. Untuk murai batu seminggu sekali boleh, tapi ya itu resikonya nanti kalau burung itu nggak biasa, karena udah lama di kerodong posisi mabung itu ya, jadi lupa dengan keramba, dia mungkin kaget nyangkut patah. Seperti itu. Nah nanti ketika dia udah ambrol selesai, mulai numbuh rapih ya, rapih maksudnya itu tumbuhnya berbarengan, teman-teman bisa mulai berikan kroto, rutinkan kroto siang hari itu rutin teman-teman, ataupun malam hari seperti itu. Tapi saya lebih merekomendasikan memang siang hari, malamnya tetap ulat hongkong, karena di situ nutrisi yang didapat dari jangkrik, dari kroto, dari ulat hongkong itu sangat bagus, menghasilkan burung itu tetap posisi standby ya, tapi tidak ada tekanan, dalam artian di selingkup rumah ataupun wilayah dia di rumah tersebut itu nggak ada gangguan suara burung yang memang terdengar keras. Jadi dia bisa dikatakan tuh mabungnya itu sukses seperti itu. Tapi kalau masih ada suara-suara burung yang istilahnya sangat mengganggu itu tetap teman-teman, walaupun dia cuma tuit-tuit ya, lirih, itu sangat mengganggu. Apalagi yang mabung ini, contoh teman-teman punya burung murai atau burung atau apapun, dia lebih dulu di rumah dari burung ini, itu sangat berpengaruh seperti itu. Atau teman-teman walaupun burung ini udah duluan, tapi datang lagi burung sesama murai batu tapi lebih tua, itu sangat berpengaruh. Jadi sangat-sangat berpengaruh teman-teman, mengakibatkan burung gagal mabung itu ya. Terus ada lagi yang mengakibatkan burung gagal mabung ya. Jadi posisi sama-sama ada murai batu ya, ataupun burung masterannya suaranya kenceng dan dia pernah dengar di lapangan dulu pas masa dia belum mabung, nah itu di rumah si murai batu ini yang mabung ini kekurangan nutrisi, jadi dia down, benar-benar down, ketekan sama burung yang nggak mabung, jadi itu sangat mengganggu seperti itu. Tapi kalau dibantu nutrisi, logikanya kita bantu nutrisi ya, di double jangkriknya pagi sore, klotonya siang rutin, malamnya juga rutin, insya Allah burung tersebut itu kondisinya tetap untuk apa ya, kalau orang bilang tuh standby-nya itu lebih, tenaga itu lebih ada. Jadi merasa dia walaupun aku terluka ataupun sedang nggak sehat, tapi badanku fit. Seperti itu. Fit dalam artian bukan fit dia nggak mabung, posisi mabung, tapi tetap fit sehat. Bukan down ya. Tapi kalau yang mabung ini kalian tutup mata, dalam artian ngerawatnya seenaknya, jangkriknya loss tapi kurang, walaupun jangkrik loss tapi kurang nutrisi, sama aja teman-teman. Lain kita sebagai perawat ini kan hanya bisa mencoba memberikan yang terbaik seperti itu. Contoh ya teman-teman, contoh nih, tak beri contoh di pemain ayam lah. Pemain ayam itu sama, jadi
burungmu ayam, kalau temenmu punya pemain ayam sabung ayam Bangkok, pasti pernah kondisi ayam itu lagi ambrol, ya. Terus di lingkungan rumahmu ataupun kandangmu itu ada, nggak usah sesama ayam Bangkok, ayam kampung. Ayam kampung itu sering datang, sering kokok-kokok, sering kukuruyuk, ya. Si ayam nantinya ini yang lagi mabung ketika numbuh, dia ada timbul rasa takut. Padahal dia nggak ngelihat si ayam yang kokok ini. Padahal yang kokok ini di luar ini hanya ayam kampung. Itu yang mempengaruhi mental, teman-teman. Seperti itu. Boleh mendengar asal lirih. Makanya kan, sok lah. Kalau teman-teman punya istilah pemain ayam Bangkok, itu sama. Teman-teman tanya ke pemain ayam Bangkok. Paling benci, paling dihindari, walaupun nggak mabung pun, kalau dikukuruyukin terus juga ngedor mentalnya. Tak bikin gambaran. Si A punya burung murai 2, ya. Punya murai burung 2. Yang satu ini sering lomba. Teman-teman. Walaupun diberikan extra fooding terus, tapi kan dia ketika lomba itu kan terkuras. Yang satu ini, walaupun dia extra foodingnya jarang, tapi dia nggak pernah lomba. Dan lebih gacor yang satu ini. Di rumah, lama-lama si ini ngedon, ketekan. Karena gacor ini. Ngedon, ketekan. Turunlah mental ketika kita bareng-bareng, lama-kelamaan timbullah mabung. Yang satu ini mabung kan, pas masih mabung. Ini belum mabung, ya wis tambah ketekan lagi. Seperti itu. Makanya posisi burung mabung itu, walaupun si satu ini lagi top perform, yang satu mabung, kalau bisa dikalahin yang mabung ini, dititipkan ke yang lain. Karena yang top perform ini sangat-sangat mengganggu ataupun sangat menekan lah suaranya, seperti itu. Makanya aku juga nyaranin teman-teman, kenapa saya menyarankan untuk memasteri burung mabung itu jangan kenceng-kenceng. Wajib lirih, teman-teman. Kalau mau masteri kenceng-kenceng, wis pasti burungmu ngedon. Sekarang logikanya, posisi lagi drop, extra foodingnya kurang, nutrisinya kurang, mau masterin pakai HP 24 jam dengan suara kenceng, dia pasti nggak bunyi. Diem aja, seperti itu. Tapi kalau burung yang mabung ini nutrisinya cukup, dia tetap ngefek, tetap nyaut. Itu tetap nyaut, tetap ngefek, ya. Cuman si master yang kita masterin ini nggak bakalan masuk. Karena apa? Dia terlalu kenceng, jadi dia ngelawan. Walaupun posisi mabung tapi ngelawan, walaupun itu bukan burung, hanya masteran HP. Tapi kalau si burung yang mabung ini nutrisinya kurang, dia takut. Ini burung ini takut, teman-teman, sama masteran. Masteran walaupun bukan burung hidup, ya, hanya masteran HP. Jadi tertekan seperti itu. Terus boleh nanti ditambahin, kalau pengen cepat lagi, di tepuk di karpet bawah itu ditaruh daun pandan, itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Karena apa, manfaat daun pandan itu banyak, ya, selain, ya, banyak lah pokoknya lah gitu. Makanya itu, agar mabungnya burung ini sukses, pokoknya jangan mau kurangin extra fooding. Mau jangkrik, mau ulat Hongkong, mau kroto, los. Seperti itu. Nanti setelah mabung, dia itu mainnya insya Allah bagus, teman-teman. Ya mau diterapkan, monggo, enggak ya enggak masalah. Ya, jadi nanti ketika dia ini udah ambrol-brol, saya ulangin, ketika udah ambrol-brol, mulai numbuh jarum, kencengin. Kencengin itu dalam artian kasih kroto rutin pada siang hari. Untuk ulat Hongkong terus jor aja enggak masalah. Lah nanti mungkin ada pertanyaan, Om, nanti settingannya gimana kalau udah selesai mabung? Burung yang standby, teman-teman, yang bagus, yang standby, ya, mau cucak hijau, mau murai batu, dia itu hariannya ngeriwik. Kecuali burungmu lagi ngeriwik, kamu kalau nggak percaya burungmu lagi ngeriwik, kamu bawa tutup panci,
teng 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 teng, kalau enggak wes dangak-dangak burungmu. Seperti itu. Gampang kok teman-teman. Mau ngetes burung udah siap dilombakan atau belum. Dibuka, kamu tong tong tong, kalau burungmu asam meletek-meletek itu nggak bakal stabil. Walaupun sering dilombakan ya, sering prestasi, itu nggak bakal stabil Senin Kamis. Tapi ketika dia ngeriwi teng 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 ataupun suara master yang kencang, dia nyaut, nah itu mentalnya udah bagus. Jadi selain burung yang mabung ini nantinya itu mental bagus, dia juga kesehariannya bongkar materi. Terus pasca mabung, setelah selesai mabung itu jangan dijemur dulu. Wes langsung kalau udah memang selesai mabung, ya udah rawatan mandi malam seminggu 2 kali, seperti itu tok. Jadi dia dapatnya panas itu dari si ulat hongkong. Lah nanti katarak nggak om? Gini pak, namanya burung katarak itu sebenarnya bukan dari extra puding. Bener kalau ada yang mengatakan full extra puding ulat hongkong itu ada yang pernah katarak. Coba ditanya, dia penempatannya itu di dekat lampu atau enggak? Karena itu sangat mengganggu. Cahaya lampu putih itu sangat jelas. Kita ya, kayak DWG teman-teman, kalau ke lampu putih. Terus melihat sana, kalau enggak ada kayak kebayang-bayang putih. Seperti itu. Tapi kalau lampunya itu kuning, makanya ayam itu gimana? Ayam jago, ayam Bangkok, kenapa di kandangnya itu hanya ada lampu kuning? Karena kalau ngomongin, ada yang mengatakan saya udah berapa lama ataupun udah berpuluhan tahun punya pengalaman tak kasih lampu putih nggak apa-apa. Namanya burung, namanya makhluk hidup, kondisinya beda-beda pak. Kita itu hanya bisa ya meminimalisir daripada nanti kejadian nitik putih di matanya. Burung murai batu ya udah enak, udah perform bagus, terus nitik putih di matanya, gejala katarak, apa kalian nggak gelo? Coba, udah ngerawat bagus-bagus, penawaran di luar udah tinggi, kelihatan di matanya ada nitik putih. Istilahnya gejala ataupun awal katarak. Apa nggak stres? Itu teman-teman. Ya, jadi cukup jelas kalau ngomong berpengaruh nggak? Itu tetap berpengaruh teman-teman. Walaupun memang nggak semua burung itu ditaruh di bawah lampu itu akan katarak. Ya kalau mau ngetes nggak apa-apa. Kalau emang mau ngetes, nyoba taruh di bawah di kandangmu itu deketin lampu. Nggak apa-apa burungnya kalian ini nanti kalau katarak kan burung kalian ini. Kalau omongan saya umpamanya, wah kata siapa kayak gitu. Ya saya hanya membantu menyarankan agar suatu saat tidak ada kekecewaan bolo, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cukup jelas rawatan burung mabung, all-in burung mabung. Seperti itu. Monggo mau diterapkan ya monggo, enggak ya enggak masalah. Saya hanya memberi saran, masukan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wong toh ya kalau juara terus ada penawaran tinggi ya, sering juara sehari 3 kali, apa saya pernah om jatah saya mana, apa pernah? Bahkan ya teman-teman tahu sendirilah, sering prestasi bla 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 ya, terus ketika prestasi nggak ngasih jatah ke saya dan saya pun nggak pernah minta, ya kan? Nanti ketika burung itu trouble, om tolong dong om, burung saya yang kemarin lagi bermasalah, lagi trouble, ayo kan balik lagi ke saya minta tolong lagi, ya kan? Saya ini real teman-teman, niat membantu. Ya masalah itu ada yang mengatakan om Rio ini sok tau lah bla bla bla, monggo, yang jelas sudah istilahnya ya niat baik. Kalau istilahnya pendapat kalian tidak bisa menerima dengan baik, ya ndak jadi masalah, seperti itu bolo.
Ya, jelas. Oke, sementara gitu dulu teman-teman. Insya Allah kalau sinyal bagus kita akan live streaming. Ini biasanya memang seperti ini. Kalau baru datang ke sini itu menyesuaikan. HP aja menyesuaikan kok. Apalagi makhluk hidup ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.